Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 9 Oktober 2020, bersama Pastor Agustinus Semporak Tangkeliku, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas kuliah program doktoral Ilmu Sosial dan Politik jurusan Antropologi pada Universitas Indonesia di Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kesempatan Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan, khususnya kuasa-kuasa kejahatan yang senantiasa menggoda dan mengganggu kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, sekarang marilah kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 26. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus
mengusir kuasa setan dari diri seseorang yang kerasukan setan. Melalui kisah ini, penginjil Matius memperlihatkan kepada kita bagaimana kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa Yesus jauh lebih besar dari kuasa manapun. Yesus melakukan mujizat, mengusir kuasa setan dari dalam diri seseorang. Mungkin kita bertanya, apakah diri kita juga dipenuhi dengan kuasa-kuasa kejahatan? Apakah bisa terjadi mujizat atas diri kita? Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita. Kuat kuasanya melindungi kita. Tentu orang yang tetap setia di dalam kuasa Tuhan, tunduk pada kuasa Allah, atau bahasa Yesus hari ini bersekutu dengannya, bersekutu dengan kuasa Allah, akan dimampukan untuk apa? Untuk melawan kuasa-kuasa kejahatan. Banyak kuasa kejahatan yang ada dalam diri kita. Kemalasan, kesombongan, iri hati. Mungkin juga kita sering terlambat di dalam menjalankan tugas. Misalnya kita juga terlambat datang ke gereja. Bagaimana kita bisa mengusir kuasa-kuasa yang tidak baik dalam diri kita, yang kita pandang sebagai kuasa-kuasa kejahatan? Hal sederhana yang bisa kita lakukan. Ketika kita bangun pagi, kita berjanji pada diri kita. Kita berjanji dan memohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahwa hari ini saya tidak mau terlambat ke kantor, tidak mau terlambat dalam melaksanakan pekerjaan saya, tidak mau terlambat datang ke gereja misalnya kalau pada hari Minggu. Dan kita memang bisa tepat waktu. Atau suatu ketika kita bangun pagi, menyadari diri, selama ini saya sudah terlalu banyak membicarakan atau menggosipkan kejelekan orang lain. Maka kita berjanji, Tuhan, mohon rahmat kuasa-Mu, lepaskan aku dari kesalahan ini. Saya tidak mau menggosipkan orang. Dan memang kita mampu mengatasi itu semua. Itulah mujizat yang terjadi. Karena dengan kuasa Tuhan kita dimampukan mengatasi kelemahan-kelemahan, tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin biasa kita lakukan atau sering kita lakukan dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, tetapi bukan berarti setelah kita lepas dari suatu tindakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kita mampu mengatasi tindakan kejahatan dalam diri kita. Bukan berarti kita tidak akan jatuh lagi. Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa kuasa-kuasa setan itu senantiasa akan datang. Mereka tidak mudah menyerah, tetapi mereka akan terus menggoda manusia, sehingga manusia mudah jatuh dan jauh dari Tuhan. Yesus dalam perumpamaan hari ini mengumpamakan bahwa diri kita seperti rumah yang sudah disapu bersih, tertata dengan baik, tetapi kalau tidak ada penjaganya, maka bisa saja kuasa-kuasa kejahatan bisa masuk ke dalam rumah itu, masuk ke dalam diri kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, keselamatan telah diberikan Tuhan kepada kita. Sepenuhnya sekarang ada pada diri kita. Keputusan ada pada diri kita. Pilihan ada pada diri kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan kuasa Allah, ataukah kita lebih tunduk pada kuasa-kuasa kejahatan, mau bersekutu dengan kuasa-kuasa kejahatan, atau bercerai dari kuasa Tuhan. Yesus mengatakan, barang siapa tidak bersama aku, melawan aku, dan barang siapa tidak berkumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jelas
Melalui sabda ini, Yesus memberi ultimatum kepada kita. Keselamatan sudah diberikan, kita tinggal memilih. Tentu orang yang mau bersekutu bersama Yesus berarti dia akan menjadi lebih kuat. Rumah kita, diri kita dipersenjatai dengan sangat baik, dengan kuasa Tuhan yang menjaga kita. Akibatnya, tak satupun orang akan mampu merusakkan keutuhan keluarga kita. Tak satupun kuasa kejahatan akan mampu masuk ke dalam diri atau rumah kita, karena kita bersekutu dengan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kuasa manapun. Tetapi sekali saja kita terpisah dari Tuhan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, maka dengan mudah pula kuasa-kuasa kejahatan itu masuk ke dalam diri kita, dan kita pun bisa menjadi budak dari kuasa kejahatan. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita tetap teguh dan kuat memilih pilihan untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Tuhan kita menjadi kuat. Di dalam Tuhan kita senantiasa mendapat perlindungan dan penjagaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita ini dengan kembali berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih atas perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk senantiasa bisa bersekutu dengan-Mu, sehingga kami dilepaskan dari pengaruh-pengaruh kuasa kejahatan yang senantiasa membuat kami jatuh ke dalam kedosaan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan menguatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga kita, seluruh pekerjaan, usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Semporak. Semoga Pastor selalu diberkati Tuhan dalam tugas belajar, dalam segala aktivitas dan pelayanannya. Amin.